Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam, Pak Isa. Selamat sore. Maaf nih, ganggu waktunya sore-sore. Kan katanya besok Bu Emma minta saya untuk bantu observasi di kelasnya ya. Nah, sebelum dari situ saya mau tanya dulu tujuan dari observasi ini teh. Bu Emma ingin bantu saya mengembangkan kompetensi apa di Bu Emma kira-kira? Pembelajaran berdiferensiasi di sebuah siswa. Kayak berarti Bu Emma besok akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ingin saya bantu untuk amati mungkin bagaimana Bu Emma melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas itu. Nah, dari kegiatan observasi itu Bu Emma ingin saya amatinya kayak gimana nih? Ini mengamatinya secara keseluruhan, mulai dari cara saya mengajak anak-anak, belajar ke anak-anak seperti apa, terus nanti yang kurangnya seperti apa, mulai dari observasi anak-anak di kelas, apakah itu sudah benar-benar terlihat berdiferensiasi atau tidak. Ingin Bu Emma ingin saya mengamatinya gimana dari awal sampai akhir di ruangan kelas atau lewat video saja, nanti saya bantu setting videonya misalnya. Dari video saja. Kenapa Bu Emma? Kalau dari video, karena kan anak-anak biar lebih lebih nyaman aja, kondusif, jadi lebih excited aja. Oh ternyata ini saya ini lagi direkam nih, nanti di-upload ke media sosial yang mana. Jadi ada ketertarikan dari anak itu, semangat untuk belajar. Nanti saya akan bantu observasi tapi lewat video saja. Kemudian tujuan pembelajarannya dulu nih apa nih? Tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di pembelajaran besok. Kebetulan besok itu saya mengambil materinya dari matematika, mata pelajaran matematika tentang penjumlahan dari 1 sampai 20. Jadi si anak itu diharapkan mampu menghitung penjumlahan secara ke pinggir sama yang ke bawah dengan menggunakan benda-benda yang konkret dulu dengan gambar. Jadi anak-anak menghitung 1 sampai 20 ya, matematika. Selama ini yang jadi hambatan Ibu dalam mengajarkan matematika atau misalkan materi ini kemungkinan hambatannya di mana? Hambatannya itu ketika di konsep penjumlahan, mulai dari benda, kadang si anak tuh kebingungan. Misalkan Bu, kalau yang 10 misalkan ya, 10 ditambah 2 itu, karena ada beberapa anak yang masih belum paham konsepnya. Gimana dulu nih? Apakah harus mengelompokkan bendanya yang 2 dulu atau yang 10 dulu gitu. Kadang anaknya ada yang, Bu, boleh enggak saya membuat gambarnya dari 2 dulu baru nanti ke 10. Tapi kalau anak yang sudah paham langsung membuat gambarnya yang ini 10, yang ini 2. Tapi ada anak yang suka kebingungan dari 2 dulu. Mungkin itu juga yang alasannya kenapa Ibu Emma mau melaksanakan pembelajaran di diferensiasi itu. Jadi karena di kelas itu kan ada beberapa anak yang kemampuannya tidak beragam gitu ya. Nah, berarti strategi apa yang udah Bu Emma siapkan untuk melaksanakan pembelajaran tadi berkaitan juga tadi yang hambatannya anak-anaknya seperti sebelum saya mengambil dari pembelajaran diferensiasi itu, sebenarnya saya sudah mengamati anak-anak tersebut, melakukan asesmen. Oh ternyata ini anaknya ada yang kurang gitu. Jadi ada beberapa dari 28 siswa itu ada kurang lebih ada 5 yang masih belum 5 atau 10-an lah yang masih belum mampu melakukan penjumlahan sampai 20. Kalau yang lainnya udah mampu. Jadi ada yang baru nyampe di kelipatan 10 sama 5. Jadi mereka itu masih bingung. Terus apa lagi strategi yang disiapkan? Menyiapkan beberapa benda yang ada di dalam kelas, mulai dari bola, gambar, sedotan, stik es krim, terus menggunakan paper kaki juga ada. Jadi benda-benda konkret gitu ya. Terus ada yang menggunakan tanaman kita menggunakan media daun. Ukuran keberhasilan dari bantuan saya melaksanakan observasi ini kira-kira
seperti apa Bu Emma ingin seperti apa? Apanya kurang? Ukuran berhasilnya Ukuran dari keberhasilannya? kegiatan observasi Iya. ini Bu Emma ingin apa? Ingin lebih terlihat pembelajaran diferensiasi itu, terus anak yang tidak mampu, anak yang masih kurang bisa mengikuti pembelajaran dengan anak yang di atas rata-ratanya, meskipun dia hanya bisa melakukan penjumlahannya 1 sampai 10, tapi setidaknya dia masih bisa mengikuti. Jadi bagaimana pembelajaran diferensiasi ini dijalankan sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Oke. Ya, setelah kegiatan kita hari ini praobservasi nih ya, berarti tindak lanjutnya kita apa yang perlu saya bantu? Untuk Tentu tindak nanti lanjut saya observasi. Terus nanti kan kedepannya. setelah observasi pasti kita harus ngobrol lagi ya pasca observasi. Kira-kira kapan nih bisa kita ngobrol? Untuk ininya kedepannya setelah ininya Setelah observasi berarti. di hari Kamis. Kamis boleh, besok Hari kita Kamis, observasi. di hari Kamis saja. Oke. Jadi nanti saya akan berikan catatan-catatan selama Bu Emma melaksanakan pembelajaran, bagaimana Bu Emma melaksanakan pembelajaran diferensiasi saat observasi. Kita akan coba buka dan evaluasi bareng-bareng, refleksi bareng-bareng bagaimana kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Emma sepakati. Itu saja mungkin Bu Emma. Ya, pokoknya nanti minta tindak lanjutnya, misalkan yang kurangnya apa, yang harus dibenahinya di sebelah mananya, biar nanti pembelajaran berdiferensiasi ke anak itu bisa berjalan apa yang saya inginkan Oke, siap. dan mengena ke anak itu. Terima kasih Bu Emma untuk obrolannya hari ini. Nanti kita ketemu lagi berarti hari Kamis. Besok saya bantu untuk setting videonya. Nanti hari Kamis kita ngobrol lagi berkaitan dengan pasca observasi. Terima kasih Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran hari ini mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik, bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Ya, penjumlahan dari 1 sampai 10, dari 11 sampai 20. Nih, iya, Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan atau menyelesaikan penjumlahan dengan teliti, dengan baik. Ya, paham? Ya. Kalian bisa nanti mengaplikasikannya selain di sekolah, bisa di rumah, bisa di kehidupan sehari-hari. Ketika nanti disuruh sama orang tuanya, ini Mufi, Pak. Berapa ini Vidi? Pintar. Berapa ini Fahmi? Berapa ini Galang? Berapa ini Kinan? Berapa ini Kanala? Kalian sudah memahami angka-angkanya. Ya, benar atau salah nih? Ayo Fahmi. Belum, Fahmi belum maju. Silakan. Itu angka berapa tadi? Nah, berarti gambarnya ada berapa? Coba. Terserah Fahmi, bebas mau gambar mobil, gambar segitiga, mau gambar bunga, boleh. Ayo apa? Apa boleh duduk di kursinya? Boleh. Nah, 7, 8, 9. Ini angka mana? 1000 tambah 0 lagi ya? Itu bagus ini. Oh, enggak. Ya. Oke, siap. Kelompok 1. Alen, Fahmi, Vidi. Tadi dengar enggak kesepakatannya? Masih ingat enggak kesepakatannya apa? Harus apa? Tertib. Dibaca dulu petunjuknya ya.
dagangan. Nanti ada uangnya, ada barangnya. Siapa misalkan Majril mau beli apa ya? Ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Bu Emma. Setelah kemarin kan kita udah wawancara sebelum observasi, kemudian saya juga udah mengobservasi yang mana Bu Emma mengajar melalui video. Nah, kita sekarang ketemu lagi setelah saya memperhatikan bagaimana Bu Emma mengajar. Sebelum itu saya mau tanya, kita sekarang yang jadi tujuan untuk observasi kita kemarin itu untuk apa Bu Emma? Observasi kemarin untuk pembelajaran yang diferensiasi ke anak, bagaimana sih dia bisa terlihat gitu, dan anak bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana anak-anak yang di atas rata-rata. Oke, berarti ingin bisa mengetahui itu bagaimana Bu Emma melaksanakan pembelajaran diferensiasi pada anak-anak gitu. Kemarin saya lihatnya sudah bagus ya, tapi saya ingin Bu Emma menceritakan kembali secara singkat aja gimana kemarin pembelajarannya Bu Emma, pembelajaran diferensiasi yang Bu Emma laksanakan. Kembali sama di kelas, Ya. Alhamdulillah sih cukup berjalan dengan baik, meskipun belum ada kepuasan tersendiri gitu ya, karena masih ada beberapa anak yang masih belum mampu mengikuti dengan baik, masih tujuan pembelajarannya belum tercapai dengan maksimal gitu. Terus apa yang jadi kendalanya itu karena ada beberapa anak yang memang harus benar-benar diulang lagi, jadi belum satu kali bisa mengikuti dengan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi hambatannya ada anak tertentu yang memang harus diulang-ulang lagi gitu ya, itu jadi hambatan. Penyebabnya kira-kira apa tuh Bu Emma? Kemarin itu setelah dilakukan asesmen itu emang anaknya itu dia ada keterlambatan sedikit dalam pemahaman materinya, dalam mengingatnya juga. Terus dalam segi membaca juga masih agak minim juga, harus dibantu terus. Tapi kalau misalkan dikasih dengan gambar-gambar sama ini, dia cepat bisa mengikuti. Tapi kalau untuk kayak menggunakan huruf atau apapun, dia masih agak telat, masih agak kebingungan. Jadi lebih harus menggunakan dengan benda-benda yang komputer. Oke, itu dia hambatannya yang dari belajar tadi. Tapi dari hambatan itu tentu ada beberapa yang sudah sesuai dengan yang atau Bu Emma rencanakan. Apa tuh yang sudah sesuai dengan rencana Bu Emma? Yang udah sesuai itu ternyata dari 28 anak itu ternyata hampir 20-an bisa mengikuti, yang melimanya masih harus ada perlu bimbingan lagi. Mulai dari yang 20 sudah bisa mengikuti penjumlahan dari 1 sampai 20, mulai dari penguraian, mulai dengan gambar, dengan benda-benda bisa mengikuti. Tapi yang 5 ini dia masih di start 1 sampai 10 kayak gitu. Ada yang 1 sampai 5 dulu. Jadi masih perlu bimbingan khusus lah. Itu yang diferensiasi kontennya mungkin berarti dibedakan, capaiannya berbeda. Kemudian kalau selama prosesnya medianya mana yang sudah sesuai, bagaimana Bu Emma menggunakannya? Ke anak kemarin itu kan dibagi per kelompok juga kan ya. Ada yang anak menuliskan dengan hurufnya, ada anak yang menempelkan dengan alat-alat tersebut dengan menggunakan sedotan, ada yang pakai api, terus ada yang dengan membuat gambar. Itu sih bisa. Oke, itu jadi bagus itu ya, berjalan bagus. Tapi memang tetap saja ada 1-2 hambatan. Iya. Kalau dari hambatan yang tadi Bu Emma jelaskan, itu ada anak-anak yang memang butuh bimbingan khusus gitu ya. Solusi dari Bu Emma yang bisa Bu Emma lakukan saat itu apa? Pada saat itu saya kalau enggak dengan saya pribadi, saya menggunakan dengan temannya yang tutor sebaya itu yang sudah mampu di atas rata-rata, dia bisa membimbing temannya yang masih kurang. Kalau misalkan solusi untuk jangka panjangnya, biar nanti mungkin jangka panjangnya Bu Emma tidak sering membantu anak tersebut, juga tidak banyak mengganggu siswa yang lain. Solusi jangka panjang Bu Emma untuk anak-anak seperti itu bagaimana? Saya kerjasama dengan orang tuanya juga kayak gitu. Terus
dipanggil juga orang tuanya kalau misalkan di sekolah itu agak waktunya terbatas gitu, tolong ada jam tambahan lesnya. Kayak gitu aja sih. Jadi meminta bantuan orang tua untuk membantu. Iya. Kalau meminta bantuan seperti itu bisa diusahakannya kapan Bu Emma kira-kira? Diusahakannya setelah kalau misalkan di semester 1 ini masih agak ini, nanti di semester 2 juga ada kelanjutannya lagi. Oke. Gitu. Saya lihat itu pembelajaran yang Bu Emma laksanakan sudah baik. Diferensiasi yang Ibu Emma rencanakan pada RPP juga saya lihat sudah muncul pada pembelajarannya meskipun lewat video. Pembelajaran diferensiasi prosesnya sudah terlihat bagaimana anak-anak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya, kemudian menggunakan kontennya juga tadi dibedakan karena memang ada anak-anak yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada lagi yang perlu kita diskusikan Bu Emma berkaitan dengan pembelajaran kemarin atau bagaimana? Untuk ininya mungkin dari Pak Faisal ada masukan nggak buat saya gitu, atau misalkan nanti bisa buat teman-teman yang lain gitu kan. Pembelajaran diferensiasi ini kan bukan hanya untuk di satu kelas saja, mungkin di kelas lain juga pasti ada kan ya, yang tingkatan level kemampuan anak itu juga berbeda-beda gitu. Misalkan ada anak yang udah di kelas 3 tapi dia kemampuan ininya masih di kelas 1 atau misalkan di kelas 2 ya gitu. Jadi minta tindak lanjut ininya yang itu ke depannya seperti apa, misalnya gitu, masukan. Yang sudah dilakukan Bu Emma udah bagus tuh. Anak-anak yang punya kemampuan tertentu dikelompokkan. Jadi kita bisa menindaknya juga nggak hanya satu anak, tapi kita bisa menindak misalkan anaknya disatukan dalam kelompok yang sama, jadi lebih mudah. Kemudian juga seperti Bu Emma lakukan, kita juga udah bisa melaksanakan sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa, misalkan anak itu bisa lebih memahami dengan seperti apa. Jadi kita mengejar sesuai dengan apa yang anak sukai. Kemudian juga sebenarnya bisa dilakukan juga dengan diferensiasi hasil belajarnya. Jadi bukan berarti anak-anak itu hasil belajarnya harus sama. Bukan berarti semuanya mengejar akademik juga bukan, maksudnya hasil belajarnya anak-anak tidak harus misalkan dengan menulis, misalkan anaknya nggak mau, aku kalau menulis tulisannya jelek, misalkan capek kalau nulis, jadi anak tuh nggak apa-apa menjawab dengan lisan. Itu mungkin membantu anak menjadi lebih mudah belajarnya. Jadi nggak harus anak dengan tulisan saja atau misalkan dengan gambar dan lain-lain, itu anak bisa untuk mengejar diferensiasi hasil belajar ataupun produk hasil belajar. Seperti itu Bu Emma. Juga yang tadi Bu Emma rencanakan berkolaborasi dengan orang tua juga itu bagus. Jadi kan kita juga sadar diri di sekolah cuma waktunya berapa, kan banyak di rumah, itu sangat membantu tentunya untuk mengejar ketertinggalan anak di sekolah. Ada lagi? Oke, ya mungkin kedepannya kalau misalkan Bu Emma ada keperluan lagi ingin minta bantuan saya sangat terbuka. Misalkan seperti kemarin ingin pelajaran diferensiasi seperti apa, saya juga open, silahkan. Untuk saat ini cukup. Terima kasih Bu Emma untuk waktunya. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.